Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohib, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Universitas Muhammadiyah Malang. Pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi menulis teks tanggapan kritis dengan menggunakan model PJBL berbasis proyek dengan dikombinasikan dengan penggunaan mind mapping. Saya berharap masukan, saran untuk perbaikan dari pelaksanaan ujian kinerja saya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada teman-teman yang tidak masuk hari ini? Siapa nak? Diva, Sofi, dan Vira sakit. Ada yang izin, ada yang sakit. Mudah-mudahan teman-teman kita yang masih belum bisa bergabung selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari tentang teks tanggapan kritis. Dalam setiap pembelajaran itu ada tujuan yang harus kalian capai. Di dalam teks tanggapan kritis, jadi setelah ini kamu akan memahami tujuan menulis teks tanggapannya. Tadi itu pro, itu nanti kamu menulis setuju, tanggapan setuju atau mendukung. Baik. Selain tujuan, saya ingin menyampaikan informasi penilaian kita di hari ini. Karena ini adalah menulis, maka informasi penilaiannya itu berkenaan dengan keterampilan. Jadi kalian bisa menulis teks tanggapan kritis, baik pro dan kontra itu tadi, dengan dinilai keterampilannya. Ini sebelum kalian melanjutkan pembelajaran kita, biar tidak terlalu kaku-kaku nih. Pak, saya dari tadi ngomong mengenai tanggapan. Kira-kira tanggapan itu apa? Jangan dijawab orkes atau bantengan, jangan. Itu tanggapan yang lain. Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat tentang tanggapan itu apa? Ya. Oke, silakan Mbak Tasya berdiri. Tanggapan itu merupakan suatu pendapat kita, opini kita, dan reaksi. Baik, untuk memberikan kalian pengalaman belajar yang lebih konseptual, saya berharap kalian memfokuskan diri kalian untuk melihat video ini. Ya, di dalam video ini ada Mbak Najwa Shihab sedang memberikan komentarnya, tanggapannya. Jadi difokuskan, ini tentang apa, nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada kalian semuanya. Siap ya? Siap. Oke, terima kasih. Satu yang memang sadar politik, dua yang apolitis, tiga yang paling banyak nih yang sok tahu politik, yang jago cara mengedit foto tapi tidak tahu apa konsekuensinya editan fotonya itu, yang sangat vokal di dunia maya, tetapi yang kita butuhkan sekarang itu anak muda yang bukan lagi mau dijadikan objek. Ini sekarang lagi berebut nih, memperebutkan suara dedek-dedek yang selalu maya. Aku yakin suaranya akan diperebutkan. Dan terkadang kita dengan mudah tanpa sadar termasuk. Baik, tadi kalian semuanya sudah melihat mengenai video dari Mbak Najwa Shihab. Menurut kalian nih, setelah melihat video, apa teks tanggapan itu? Saya, Pak. Oke, Mbak Naimi, silakan. Oke, silakan Mbak, silakan berdiri. Menurut saya teks tanggapan itu komentar kita tentang apa yang tengah terjadi di lingkungan sekitar kita. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Naimi. Baik, pertanyaan yang kedua nih. Tadi sudah melihat video dengan topik tentang anak muda. Nah, kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kira-kira apa? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan Mbak berdiri.
Apa kaitannya? Dalam pemuda, apalagi kita sebagai seorang santri, menurut saya kita harus semangat untuk belajar karena orang tua kita di rumah perlu dipandang. Oke, kemudian. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran nih, ketika saya ngomong bahasa Indonesia, kamu jawab bahasa kita agar lebih semangat ya. Siap ya? Siap. Indonesia. Bahasa kita. Setelah ini kalian akan mengamati video mengenai langkah-langkah atau unsur-unsur teks tanggapan kritis. Nanti sampean di sini tolong membuat rangkuman mengenai materi yang disampaikan melalui video tersebut. Siap? Siap. Halo Putri ya, kalian sudah menonton video barusan kan? Pernah gak sih kamu lihatnya secara langsung? Jadi ada seseorang yang merebut antrean, entah orang tersebut memiliki kepentingan atau dianggap sebagai orang yang penting. Teks tanggapan kritis adalah teks yang berisi tanggapan. Bisa juga tanggapan mengenai suatu fenomena. Peristiwa yaitu kejadian yang biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adalah tanggapan yang ditulis. Nah, tentu saja fungsinya sebagai media penyampaian. Nah, jadi kuliah ya, kalau kalian melihat sebuah isu fenomena penyampaian tanggapan kalian. Nah, lalu unsur-unsurnya yang pertama. Jadi, dalam setiap perubahan selanjutnya kita berikan tanggapannya. Selain masalah yang dikritisi, bentuk opini atau tanggapan bisa dalam beberapa bentuk, apa saja. Nah, yang pertama, kalian bisa menyampaikan opini untuk menyampaikan pujian. Nah, kalau pujian berarti masalah yang kita. Baik, kalian tadi sudah melakukan kegiatan mengamati video dan membuat rangkuman. Kegiatan selanjutnya yakni Bapak akan menyerahkan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik. Ini sambil dipelajari, nanti kalau tidak paham bisa ditanyakan ya. Di sini ada urutan-urutan kegiatan kalian dalam pembelajaran kita kali ini. Ada petunjuk-petunjuknya. Nah, nanti kalian akan melakukan berburu informasi tentang isu. Setelah itu kalian akan melakukan menyusun mind mapping atau peta konsep dari isu-isu yang sudah kalian temukan. Dan yang terakhir, kalian akan menulis teks tanggapan kritis dari isu atau permasalahan yang kalian temukan di dalam video yang akan Bapak putarkan nanti. Baik, tadi LKPD sudah kalian dapatkan, nah? Berikutnya kalian akan mengamati, menyimak video animasi berjudul Map 2020. Setelah itu kalian akan mendata isu. Jadi siap ya? Siap.
Videonya apa tadi berjudul? Berjudul Men 2020. Itu banyak permasalahan yang berkembang di dunia dari video animasi tersebut. Nah, langkah pertama kalian sekarang adalah membuat atau menentukan, menulis satu isu yang menurut kamu sesuai dengan video animasi yang tadi. Jadi silakan dikerjakan, ditulis di kegiatan yang pertama pada LKPD kalian. Silakan ditulis, nanti saya cek. Menulis atau menemukan satu isu? Tidak ada, oke. Kalau begitu tanya ya. Bagaimana? Ada kesulitan untuk menemukan satu isu nak? Tidak ada, semuanya sudah jelas ya. Oke. Baik, tadi kegiatannya kalian sudah menemukan satu isu nih. Kegiatan berikutnya, kalian akan berburu isu atau berburu informasi kepada peserta didik yang lain. Itu kamu tulis di kegiatan yang ada di LKPD tersebut. Kegiatan yang kedua. Setelah ini kalian akan melakukan gallery walk atau berburu isu kepada teman-teman yang lain. Catat isu yang dibuat oleh teman-temanmu dan tulis nama temanmu di sampingnya di kolom berikutnya. Paham ya? Paham. Oke, silakan melaksanakan gallery walk. Tulis. Tidak apa-apa sambil kalau ada isu yang sama, cari yang lain yang tidak sama dengan teman-temanmu. Tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan berburu informasi, nah. Bukan berburu hewan loh ya, berburu informasi dengan kegiatan gallery walk. Sebelum Bapak saya lanjutkan nih, bagaimana perasaan kalian ketika melaksanakan gallery walk? Senang. Alhamdulillah, senang bukan sumpah ya. Setelah ini hasil dari gallery walk itu atau berburu isu itu kalian periksakan ke Pak Sohib, nanti akan saya koreksi isu-isu yang sudah kalian temukan, yang kalian tulis sendiri dan yang kalian rangkum, kalian susun melalui teman-teman kalian tadi. Silakan bisa maju. Tembang pohon sembarangan. Baik, saya tanda tangani dulu. Kamu nemukannya dari siapa saja? Dari Ledia, Naili, Lia. Pengolahan sumber daya alam yang dikiranya. Baik, tadi Bapak sudah melihat hasil pekerjaan kalian ketika berburu informasi. Selanjutnya, kalian akan menyusun peta konsep dari kegiatan berburu isu tadi atau berburu informasi yang sudah kamu dapatkan. Bentuk dalam peta konsep yang sesuai dengan kreativitasmu.
Sebelum itu, biar lebih semangat, bahasa kita. Bahasa Indonesia. Terima kasih. Untuk metakosennya bisa langsung dikerjakan. Bentuk kayu terserah ya. Bagaimana? Kesulitan membuat peta konsep? Tidak. Oke. Lanjutkan ya. Kesulitan membuat peta konsep? Enggak. Oke, dilanjutkan. Itu hanya peta konsepnya saja ya. Namanya sudah ada, perlu kamu tulis di sini. Bagaimana nah, hasil peta konsepnya? Ada kesulitan? Tidak ada? Terus dilanjutkan ya. Bagus ya, ini rata-rata Bapak lihat itu sudah banyak selesai dan sudah bagus-bagus. Ya, yang selesai dan sudah sempurna, sudah diwarna yang lain-lain bisa dikumpulkan ya. Bapak tunggu di depan. Silakan sini nak, bawa maju ke depan yang sudah selesai sempurna, sudah diwarna dan lain-lain. Ini konsep peta konsepmu apa? Strawberry. Oh, konsepnya strawberry. Konsepnya apa? Alam. Konsepnya alam, hijau-hijau ya, bagus. Ini nak, sama biru. Ini konsepnya apa? Colorful Pak, berwarna. Colorful dan berwarna, gak gampang sedih ya. Walaupun nggak ngomong, ini pasti konsepnya bunga. Baiklah, tadi ketika kalian memeriksakan peta konsep kalian, peta konsepnya dan berwarna indah dan colorful semuanya. Ya, setelah ini berarti kalian akan memilih satu isu untuk menjadi isu utama yang akan kamu tanggapi. Ini permainan saja dari sini. Siapa yang ingin menyampaikan satu isu yang dipilih? Oke, silakan berdiri. Menangkap ikan di laut secara ilegal. Bagus, tangan. Dari sini siapa yang? Oke, silakan berdiri. Saya memilih tidak memilih pohon sembarangan. Tidak menebang pohon sembarangan. Oke. Dari sini siapa yang akan mewakili? Oke, silakan berdiri. Saya memilih penggunaan tenaga mesin sebagai sebab kurangnya tenaga kerja manusia. Oke, tenaga mesin yang baik, rata-rata semuanya itu sudah memilih satu isu yang akan kalian tanggapi. Tadi beberapa teman kalian sudah mewakili untuk memberitahukan pada Pak Sohib isu apa yang dipilih untuk ditanggapi. Saya yakin kalian semuanya juga sudah memilih satu isu untuk kalian tanggapi. Kegiatan selanjutnya kalian akan menulis teks tanggapan berdasarkan isu yang sudah kalian pilih. Nanti teks tanggapannya disesuaikan dengan langkah-langkah yang tadi kalian rangkum. Harus ada isu yang dipilih, ditambah dengan adanya argumentasi. Bentuknya bisa apa? Bisa pro dan kontra. Paham ya? Oke. Baik ya, ini tolong sambil diingat. Tanggapan kalian itu harus logis, artinya masuk akal. Terus santun, artinya tidak ada kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa menyakiti perasaan orang lain. Misalnya seperti itu. Paham ya?
Nanti ketika ada kesulitan bisa langsung ditanyakan ke Bapak. Kalian angkat tangan biar Bapak yang ke tempat kalian untuk menjelaskan kesulitan kalian. Jadi seperti itu. Tadi Bapak sudah memberikan kalian waktu untuk menyusun atau menulis teks tanggapan berdasarkan isu yang kalian pilih. Selanjutnya adalah kegiatan mempresentasikan teks tanggapan itu. Nanti yang siap untuk presentasikan bisa maju ke depan. Siap ya? Siap. Yang ingin mempresentasikan di awal siapa? Oke, ketua. Monggo, Mbak Yasa silakan bisa maju ke depan. Baca tanggapannya yang kamu tulis di depan biar nanti bisa ditanggapi oleh teman-teman. Ya, suaranya yang keras dengan volume yang powerful. Silakan. Isu yang saya pilih yaitu pencemaran laut dengan sampah dan zat kimia dianggap sebagai hal yang lazim. Menurut tanggapannya yaitu kontra atasi. Di masa kini pencemaran lingkungan marak terjadi di mana-mana. Salah satunya pencemaran yang terjadi di laut. Banyak oknum yang membuang sampah, zat kimia maupun limbah plastik di laut. Hal ini tentu dapat merusak terumbu karang dan habitat hewan laut. Dampak negatif lainnya yaitu manusia tidak dapat menikmati air laut yang bersih dan layak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Yasa. Baik, kita kasih tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang presentasi tadi. Baik, untuk selanjutnya adalah menanggapi hasil tulisan teks tanggapan tadi yang sudah dipresentasikan oleh temanmu. Untuk tanggapan pertama siapa yang ingin menanggapi? Saya. Oke, silakan Mbak Keisha. Ingin menanggapi milihnya siapa, Mbak? Miliknya ketua kelas. Milihnya ketua kelas, Mbak Yesa. Silakan tanggapannya bagaimana? Saya setuju dengan pendapat Yesa karena membuang sampah atau limbah di laut itu banyak dampak negatifnya, seperti dapat mematikan habitat-habitat yang ada di dalam lautan. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Keisha. Ada lagi yang ingin menanggapi? Saya. Oke, Mbak Ida, silakan. Ini menanggapinya milih siapa, Mbak? Naik. Milihnya Mbak Naili, silakan tanggapannya gimana? Menurut saya setuju dengan pendapat Naili karena memburu burung hanya karena untuk kesenangan pribadi itu bisa mengurangi populasi burung yang ada dan juga menyebabkan kepunahan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Naili. Baik, tadi temanmu sudah melaksanakan atau kalian semuanya sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran di kegiatan menulis teks tanggapan kritis. Sekarang silahkan hasil pekerjaanmu yang ada di LKPD itu dikumpulkan ke Bapak karena Bapak akan menilai hasil pekerjaanmu. Sini, silahkan dibawa ke depan sini. Yang belum dikasih nama, kasih nama dulu ya. Nih. Baik, tadi karena sudah mengumpulkan LKPD yang sudah kalian kerjakan dan sudah Bapak koreksi. Pada kegiatan selanjutnya kalian semuanya akan mengisi lembar evaluasi pembelajaran dan
dan lembar refleksi yang sudah Bapak sediakan yang sekarang sudah ada di meja kalian masing-masing. Silakan tulis pengalaman belajar kamu, kesan-kesan kamu selama belajar pada pertemuan hari ini di lembar evaluasi dan di lembar refleksi. Bisa dipahami? Bisa. Silakan, bisa langsung dikerjakan. Baik, kalian sudah menulis mengenai evaluasi pembelajaran dan refleksi pembelajaran. Setelah ini Bapak akan tanya jawab pada kalian semuanya berkenaan dengan pengalaman pembelajaran kamu. Kira-kira diawali siapa dulu ya? Oke, Mbak Putri silakan. Apakah ada kaitan isu-isu yang kamu temukan tadi dengan kehidupanmu sehari-hari? Silakan dijelaskan. Ada. Karena sebagian besar isu yang dikemukakan oleh teman-teman tadi itu ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang kita lakukan tanpa sadar. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Apa sih kira-kira manfaat yang kamu dapatkan dari pembelajaran menulis tanggapan ini? Saya bisa memahami teks tanggapan. Baik, teman-temanmu tadi sudah menyampaikan evaluasi pembelajarannya. Sekarang kita ke refleksi pembelajarannya. Siapa yang ingin menyampaikan refleksinya? Oke, silakan, Mbak Ledia berdiri. Pertanyaannya saya, apakah suasana pembelajarannya itu sudah menyenangkan menurut kamu, Nek? Menurut saya menyenangkan karena pelajarannya itu lebih aktif, terus juga banyak kayak gathering work. Oke, ya tepuk tangan dulu untuk temanmu. Baik, untuk selanjutnya siapa yang ingin menyampaikan refleksi pembelajarannya? Oke, silakan, Mbak Fitri berdiri. Kesulitannya berkenaan dengan apa? Tentang menulis tanggapan berdasarkan tersebut. Untuk yang terakhir, kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita. Ada yang ingin mewakili menyimpulkan pembelajaran kita kali ini? Oke, silakan. Pertama, menurut saya kesimpulan pembelajaran menulis teks tanggapan pada pertemuan kali ini, saya bisa memahami langkah-langkah menulis teks tanggapan. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Silakan kembali ke berdiri. Baik anak-anakku, ini adalah informasi pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Bapak berharap kalian mempelajari mengenai teks cerpen. Karena di pertemuan berikutnya nanti akan kita laksanakan tanya jawab, ada kuis di awal pembelajaran mengenai teks cerpen tersebut. Bisa dipahami ya? Bisa. Nanti ketika ada permasalahan dalam perjalanannya, sama bisa langsung. Seperti biasanya kalimat motivasi Pak Sohib itu berasal dari pantun. Siapa yang ingin menyodorkan 2 nama untuk saya? Saya. Oke, 1 nama. Itu Marsyafa sama Marsyafa sama Naili. Bagus. Karena saya ini keren, Pak Sohib bisa langsung memberikan kalian pantun. Ya. Yang duduk di sebelah kanan saya adalah Marsyafa. Yang sebelah kiri saya adalah Naili. Saya doakan kalian tetap menjadi siswa yang bahagia, yang selalu menanamkan ilmu di dalam hati. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita tutup kegiatan kita dengan doa. Berdoa yang khusyuk mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaghfiruka. Terima kasih dari Pak Sohib. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.